Shalom Bapak Ibu dan para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak dan Ibu, para sahabat semua sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan podcast Majalah Narwastu. Ini adalah podcast yang ke-63. Dan saat ini kita akan berbincang bersama perempuan hebat, cerdas dan energik. Ia saat ini menjabat sebagai pengurus Persaudaraan Wanita Inspiratif Indonesia, kemudian juga pengurus Keluarga Besar Huta Barat Berkarya di Punguan Rajana Barat Huta Barat Jabodetabek, dan ia juga merupakan direktur utama dari Solusindo Creative Consultant dan Bendahara Umum Keycom Communication. Ia juga merupakan seorang akademisi, dosen ilmu komunikasi di Universitas Empu Tantular dan universitas swasta lainnya, serta merupakan pengamat sosial kemasyarakatan, dan ia juga aktif sebagai kolumnis Majalah Narwastu, dan ia juga merupakan sahabat Narwastu. Mungkin kita langsung sapa saja beliau. Selamat siang Ibu Serepina Yurmaida Huta Barat Esos MPD MIKOM. Mungkin biar kelihatan akrab panggilnya kakak aja lah. Oke, siap. Siap. Apa kabar Kak? Sehat. Tadi sebelum menuju ke kantor ada aktivitas apa dulu nih? Ya biasa ya, mengajar, membimbing ya, biasa rutinitas saya seperti itu. Berarti tidak terlepas lah ya dari kesibukan-kesibukan ya. Puji Tuhan. Mungkin kita langsung aja nih Kak, sebagai seorang pengamat atau pakar ilmu komunikasi. Aduh. Iya kan? Di tahun 2023 ini dan tahun 2024 merupakan tahun politik, yang mana peran media sosial akan menjadi sangat krusial di sini. Mungkin kakak bisa memberikan pandangan terkait dengan peran media sosial di tahun politik 2023 dan 2024 ini Kak. Iya, baik. Aduh, kalau kita bicara tentang media ini luas banget nih ya Bang Timothy ya. Karena kenapa? Kalau di 20 tahun yang lalu kita masih menggunakan koran ya, televisi, radio, ya media yang sangat sederhana sekali ya. Tapi sekarang sudah masuk di era digital ini, cyber ya semuanya ya, dunia maya semuanya. Jadi saya berpikir begini, saatnya di zaman yang politis yang sekarang ini, baiknya kita menggunakan 10 jari kita dengan baik juga ya. Karena apa? Di era digital tentu banyak hal yang dilakukan ya, yang dilakukan di dalam mempromosikan, dalam mempublikasikan, memberikan informasi ya, dan kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh para caleg-caleg kita ya yang luar biasa ya. Jadi saya berpikir memang di era yang sekarang teknologi sangat canggih dan dimanfaatkan dengan baik gitu. Salah satunya seperti ini, saat kita menyuarakan salah satu caleg kita, tentu dengan menggunakan media yang mungkin harus dipilah ya, dipilah yang mana yang baik dan yang terbaik kita gunakan. Jangan sampai kita salah menggunakan. Salah satu contoh beberapa banyak hal, para politisi itu banyak juga yang mendapatkan informasi hoax ya, hoax ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu ya Bang ya. Kita upayakan bagaimana media yang di saat sekarang ini bisa menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan dan disuarakan dengan baik lah, seperti itu. Oke. Tentu kan di era digitalisasi ini kan persebaran informasi kan begitu cepat dan masif ya. Iya, betul-betul. Lewat digital ataupun lewat cetak maupun lewat media sosial itu sendiri. Nah, menurut kakak sendiri nih sebagai salah satu pakar dalam ilmu komunikasi, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari media sosial yang cepat ini? Ya, tentu ada perbedaannya. Kalau yang dulu sama yang sekarang, media baru sama media lama itu berbeda ya. Kelebihannya kalau kita sudah menggunakan media yang canggih ini ya, sudah serba teknologi, tentu salah satunya ya kelebihannya dulu nih ya, kelebihannya kita itu dapat
mendapatkan informasi yang sangat mudah, ya tinggal klik langsung keluar, ya kan. Nah, kemudian bagaimana kita menyuarakan kreativitas ide kita dengan baik, ya, dengan konten yang bisa membuat sebuah ketertarikan orang untuk melihat konten atau isi-isi dari kita. Tetapi kalau di kekurangannya, ya, nah ini yang harus disorot tajam gitu, ya, sangat disorot tajam, ya. Kekurangannya itu tentu jangan membuat menjadi sebuah berita yang negatif gitu, ya, menjadi berita yang negatif. Sudah disediakan tetapi kita tidak menggunakan dengan baik gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kekurangannya itu akan memancing berita phishing gitu, ya. Kalau phishing itu kan banyak hal, ya, banyak hal. Kalau phishing itu istilahnya itu membuat atau mengambil data, ya, mengambil data dari akses pribadi kita, lalu dia mengolah dan membuat itu menjadi sebuah konflik, ya, menjadi sebuah konflik, dan ini akan mengganggu, sangat mengganggu. Jadi berita phishing itu bisa kejahatan phishing itu sangat tajam sekali. Saya rasa jangan sampai kita melakukan itu. Kalau sudah disediakan media yang baru ini, kita gunakan dengan baik menjadi jaringan informasi, wawasan buat kita. Jadi literasi digital itu sangat diperlukan sekali supaya kita tahu dan jangan sampai dibodohin sama orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita gitu. Jadi kita bisa mengantisipasinya. Apalagi kan sekarang ini kan, ya, bisa dibilang lah, ya, tahun 2023-2024 ini yang tadi saya bilang tahun politik, dimana orang semua berlomba-lomba untuk mencari hati masyarakat, berkampanye dengan segala cara dan model. Nah, apalagi di era digitalisasi ini kan, ya, semuanya terbuka lah. Terbuka. Kita kampanye lewat media sosial pun, ya, silakan saja gitu kan. Nah, mungkin bisa kakak juga sampaikan, ya, siapa tahu nanti ada caleg-caleg atau kepala daerah yang menonton podcast ini kan, bagaimana sih kita sebagai caleg ataupun calon-calon kepala daerah nanti mampu mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik lewat media sosial ini? Ya, salah satu adalah kecerdasan dari si caleg tersebut, ya. Jangan sampai dia menggunakan media sosial yang salah, ya. Kemudian jangan sampai dia menggunakan media yang tidak tepat gitu, ya. Nah, mungkin begini, kegiatan yang dilakukan melalui media sosial tentu dia akan mempromosikan benderanya, ya. Kemudian akan menunjukkan dari kemampuannya, ya, ya. Kalau dipikir-pikir mah sebenarnya ada yang dikatakan istilahnya itu calon legislatif, ya, caleg itu memanfaatkan berita-berita yang bisa mengadu domba juga, gitu. Tetapi jangan sampai seperti itu, dan saya yakin, ya, sekarang ini sudah masa di era digital ini sudah cerdas memikirkan itu karena sudah banyak sekali sanksi-sanksi yang akan dilakukan. Pertama kan undang-undang ITE sudah ada, ya, jadi betul. Kita harus waspada juga kan. Nah, seperti itu. Jadi ya, untuk mengedukasi dengan salah satunya tentu kegiatan-kegiatan sosial, ya, kemudian mendatangi daerah-daerah kumuh, pinggiran, ya, itu akan disorot baik, ya, atau melakukan sebuah kegiatan atau membuat konten yang baik gitu, ya, sehingga itu mengedukasi masyarakat juga gitu dari kegiatan-kegiatan caleg tersebut. Oke. Tadi kan kakak juga sempat singgung tentang praktek phishing dalam era digitalisasi, termasuk dengan pemahaman literasi terkait dengan pemberitaan segala macam. Nah, kalau misalnya dilihat dari kondisi sekarang ini kan juga masih banyak lah, ya, informasi-informasi yang beredar justru bias. Bias di tengah masyarakat yang kebenarannya juga kita belum tahu kayak gitu kan. Yakin, ya. Nah, pernah nggak sih kakak mengalami hal-hal yang seperti ini? Terus bagaimana cara kakak untuk mengedukasi gitu loh? Mungkin dari sekitar
tadi di Punguan atau di keluarga iya, kayak iya, gitu, iya. yang menemukan hal-hal seperti itu? Iya, pernah. Saya pernah pengalaman seperti itu juga pernah gitu ya. Dan dari curhatan beberapa teman juga udah pernah juga masuk ke saya gitu. Tapi ya memang salah satunya kejahatan dari phishing ini sangat tajam banget memang. Kalau kita melayani orang tersebut ya, maka kita akan bisa menjadi korban dia gitu. Tapi kalau kita bisa mengatasinya dengan cara yang cerdas juga, tentu dia akan menjauh dan akan menghindar gitu. Nah, maka salah satunya adalah kita mencoba meredam, boleh kita tampung, tapi kita redam dulu. Pada saatnya nanti kita upayakan untuk bisa menanggapi itu gitu. Jadi phishing itu memang tajam sekali ya. Iya, mungkin kalau misalnya kita balik lagi di tahun 2024 atau 2023 nanti akhir lah ya, karena kan akan ada banyak kampanye yang begitu masif, pasti orang bakal senggol sana, senggol sini, iya kan. Dan pasti ada lah bertebaran berita hoax, ujaran-ujaran kebencian kayak gitu kan. Pasti. Pendapat kakak mengenai ini apa? Iya, salah satunya ya sekarang aja berita sudah masuk ya hoax itu ya. Salah satunya perpecahan antara persaudaraan, persahabatan bisa jadi pecah ya kan dari salah satu partai dan tidak perlu saya sebut ya. Nah, padahal sebenarnya nggak benar gitu kan. Dan itu sudah ada pernyataan dari tokoh tersebut gitu. Ini jangan sampai dibesarkan kembali gitu, karena sudah ada pernyataan yang jelas kan dari tokoh tersebut bahwa mereka tidak apa-apa gitu, baik-baik saja gitu. Nah, perpecahan partai ini bisa menjadi apa ya, menjadi animo negatif nantinya gitu. Nah, inilah cara-cara orang menggunakan strategi ya untuk masuk atau menjatuhkan orang lain kayak gitu. Karena partai itu kan tidak jauh dari taktik dan strategi ya kan. Kalau di partai tidak menggunakan strategi, dia tidak akan bisa mengeluarkan program-programnya dengan baik. Makanya dia harus memancing dulu kan animo dari masyarakat, keluhan-keluhannya seperti apa kan gitu. Mungkin kakak juga sudah banyak lah ngelihat kan di mana-mana nih foto-foto caleg kan. Iya. Dengan berbagai gaya mereka berfoto kayak gitu kan. Nah, terkhusus untuk caleg-caleg Kristiani nih Kak. Apa sih harapan kakak untuk mereka? Ya, saya cuman berharap jadilah pemimpin yang baik dan benar gitu. Amsal 1 ayat 7a, yaitu takut akan Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan kan. Nah, jadi takutlah akan Tuhan. Itu saja. Jadi kalau kita mau melangkah atau calon Kristiani tersebut dia akan masuk dan lolos, ingat aja itu Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan itu ada awal permulaan pengetahuan. Jadi dia akan mengerem dan tidak akan mencoba masuk ke jurang yang salah. Ini kan juga pemanfaatan media sosial ini kan tentu dirasakan lah ya, bukan cuman hanya masyarakat biasa, tapi tokoh masyarakat, pemimpin gereja akan merasa sangat terbantu dengan adanya grup WA misalnya kan, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kakak sampaikan kepada warga masyarakat, tokoh gereja, tokoh masyarakat atau pemimpin gereja dalam pemanfaatan penggunaan media sosial ini? Iya, mungkin yang tadi saya sampaikan itu ya pasal Amsal 1 ayat 7a itu ya, tidak jauh dari situ ya. Melangkah itu harus ingat yang di atas dulu gitu. Pada saat kita mau mencoba melakukan yang salah, jangan sampai kita melakukan itu karena dia tahu bahwa itu adalah salah ya. Tetapi yang paling penting adalah yang utama, pada saat dia melakukan, berdoalah ya kan, berdoalah. Karena apa? Kekuatan yang kita pegang saat ini adalah kasih Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan kasih Tuhan, maka itu akan lepas sendiri nanti. Jadi kita coba untuk mendekatlah sama Tuhan, seperti itu ya. Takut akan Tuhan saja gitu. Salah satu contoh-contoh yang sering dilakukan oleh tokoh-tokoh Kristiani ya, mudah-mudahan ya nanti ada yang tembus dan lolos ya, puji Tuhan ya, akan menjadi pemimpin bangsa kita yang baik. Amin. Ini ya, Indonesia Jaya kita ini membentuk sebuah karakter persatuan dan persaudaraan yang baik itu seperti apa. Iya. Kita juga melihat ya program ke depan bahwa di eranya Joko Widodo ini, presiden kita ini
ada jangka panjang yaitu 2045 menuju Indonesia emas. Tentunya kan ini juga mengambil peranan banyak lah ya, termasuk kita bisa bilang YouTuber gitu kan. YouTuber ini kan juga kadang kan menggaungkan itu kan. Terus para influencer yang memang menggaungkan itu juga. Terus terkait dengan buzzer-buzzer dan para pengguna medsos lainnya. Nah, kalau dikembalikan ke tahun politik ini, bagaimana yang tadi itu yang YouTuber, influencer segala macamnya, menurut kakak, pandangan kakak, biar kita sama-sama nih bersuara nih untuk mencapai Indonesia Emas 2045 di tengah tahun politik yang seperti ini gitu. Ya mungkin ada kolaborasi yang baik ya, kolaborasi yang baik. Kalau buzzer sama influencer, dia masing-masing punya follower ya, punya follower. Tapi kalau YouTuber dia punya subscriber ya, subscriber. Jadi kalau sudah melakukan hal seperti, kalau bedanya gini, kalau buzzer itu dia punya menyuarakan informasinya itu bisa melalui kelompok kan ya. Tapi kalau influencer dia bisa tunggal. Tokoh politisi sendiri pun bisa melakukan itu, influencer ya. Nah, tapi yang paling luas dalam memberikan informasi itu influencer karena dia punya follower yang cukup banyak gitu ya. YouTuber juga demikian, subscribernya ya. Jadi dia memancing subscribernya itu bisa banyak gitu, bisa banyak. Ya itu isilah dengan konten-konten YouTuber itu, isilah konten-konten yang positif gitu. Jangan pada saat dia melakukan kegiatan tetapi dia tidak mencoba mengemas pesan-pesan itu dengan baik gitu. Karena dia sekarang kan masa campaign ini ya, masa kampanye ya. Bagaimana ya memancing animo, memancing simpatik masyarakat. Wah, ini ada kelebihan ini, kelebihan itu ya, seperti itu. Salah satu contoh begini, kemarin saya tuh sempat diundang dari salah satu partai ya, dan memang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu tidak terlepas dari dunia maya. Jadi media itu gencar untuk melakukannya, dan dia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan sosial yang memancing masyarakat untuk bisa menilai, wah ini bagus nih, wah ini bagus. Nah ini persaingan sehat harus ada kan. Nah itu tadi saya bilang harus ada strategi dan taktik. Mantap. Iya. Mungkin sebagai penutup, Kak Serepina bisa menyampaikan terkait dengan media sosial, penggunaan media sosial kepada para sahabat Narwastu. Ya, saya closing statement saya mungkin begini, gunakanlah 10 jarimu dengan baik, dan kecerdasan dalam emosional dan intelektual itu seimbangkan. Kak, terima kasih ya. Kakak udah mau mengunjungi kami di kantor kami. Bang Timothy. Semoga kakak juga semakin diberkati Tuhan. Amin. Sukses di dalam dunia pendidikannya. Amin. Dan demikianlah bincang-bincang kami dengan Kak Serepina Tiur Maida Huta Barat, Esos MPD MIKOM. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, para sahabat Narwastu semua, untuk tidak lupa mensubscribe, share, dan video podcast dari majalah Narwastu. Kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu. Tuhan Yesus memberkati.